Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Pratama. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari kelompok 4 yang berjudul aksiologi. Aksiologi merupakan salah satu cabang utama dalam filsafat yang mempelajari nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Secara umum, aksiologi berfokus pada aspek nilai yang dapat ditemukan dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti moralitas, estetika, dan pengetahuan. Keberadaan nilai-nilai ini mempengaruhi sikap individu, keputusan yang diambil oleh individu dalam masyarakat. Dalam filsafat, studi tentang nilai-nilai ini sangat penting karena mereka menentukan apa yang dianggap baik, benar, indah oleh manusia. Lalu adalah rumusan masalahnya. Yang pertama ialah apa sih pengertian aksiologi. Lalu yang kedua bagaimana sejarah perkembangan aksiologi. Dan yang ketiga apa saja aliran-aliran dalam aksiologi. Pengertian aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Secara sederhana, aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia. Aksiologi berfokus pada pemahaman tentang apa yang dianggap bernilai dalam kehidupan serta bagaimana nilai-nilai tersebut terbentuk dalam masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Lalu, aksiologi dapat dibedakan menjadi 3 cabang utama yaitu epistemologi, etika, dan estetika. Masing-masing cabang ini memiliki objek kajian yang berbeda namun saling berhubungan. Epistemologi berhubungan dengan nilai dalam pengetahuan dan kebenaran, etika dengan nilai moral dan perbuatan manusia, serta estetika dengan nilai keindahan dan seni. Sebagai cabang filsafat, aksiologi juga berfungsi untuk mengkritisi serta memberikan dasar teoritis bagi konsep-konsep nilai yang seringkali digunakan untuk menjelaskan berbagai perbedaan pandangan antar individu atau kelompok dalam memandang suatu hal sebagai baik, benar, atau indah. Lalu adalah sejarah perkembangan aksiologi. Pada periode awal, yaitu periode klasik, pada abad 4-5 sebelum Masehi, dipengaruhi oleh filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang membahas tentang nilai-nilai dan norma-norma. Lalu, yang kedua adalah periode abad pertengahan, pada abad 5 sampai dengan 15 Masehi, dipengaruhi oleh agama Kristen dan filsuf seperti St. Agustinus dan St. Thomas Aquinas yang mengembangkan teori nilai-nilai berdasarkan agama. Lalu yang ketiga adalah periode modern pada abad 16 sampai dengan 18 Masehi, dipengaruhi oleh filsuf seperti René Descartes, Immanuel Kant, dan Jeremy Bentham yang mengembangkan teori nilai-nilai berdasarkan akal, moralitas, dan utilitarisme. Lalu yang keempat adalah periode kontemporer pada abad 19 sampai dengan 20 Masehi, dipengaruhi oleh filsuf seperti Friedrich Nietzsche dan Martin Heidegger dan Jean-Paul Sartre yang mengembangkan teori nilai-nilai berdasarkan kekuatan, eksistensialisme, dan humanisme. Lalu yang kelima adalah periode modernisme yang postmodernisme pada abad 20 sampai dengan 21 Masehi, dipengaruhi oleh gerakan postmodernisme dan multikulturalisme yang mengembangkan teori nilai-nilai berdasarkan relativisme dan pengakuannya keberagaman budaya. Dalam setiap periode, aksiologi terus berkembang dan berubah seiring dengan perubahan zaman dan pemikiran manusia. Lalu ada beberapa aliran-aliran dalam aksiologi. Yang pertama adalah aliran objektif. Aliran objektif memiliki 2 subjek, yaitu aliran naturalisme, yaitu nilai-nilai yang ada di masyarakat ditentukan oleh alam dan kodrat manusia. Lalu ada aliran realisme, nilai-nilai yang di masyarakat ditentukan oleh realitas yang ada dan dapat dibedakan secara jelas. Lalu yang kedua adalah aliran subjektif. Aliran subjektif yaitu mengandung 2 subjek, yaitu aliran relativisme, yaitu nilai-nilai yang ada di masyarakat relatif dan dapat berbeda-beda tergantung pada individu dan budaya. Lalu yang kedua adalah subjektivisme, nilai yang ada pada masyarakat ditentukan oleh
persepsi, dan pendapat individu. Lalu yang ketiga adalah aliran gabungan. Aliran gabungan memiliki dua subjek, yaitu aliran idealisme, yaitu nilai-nilai yang di masyarakat ditentukan oleh ide-ide dan konsep yang ada di dalam pikiran manusia. Aliran yang kedua yaitu para pragmatisme, yaitu nilai-nilai yang ada di masyarakat ditentukan oleh manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh dari nilai-nilai tersebut. Lalu yang terakhir adalah aliran lainnya, yaitu aliran humanisme dan aliran eksistensialisme. Aliran humanisme, nilai-nilai yang ada di masyarakat ditentukan oleh martabat dan harga diri manusia. Lalu aliran eksistensialisme yaitu nilai-nilai yang ada di masyarakat ditentukan oleh kebebasan dan tanggung jawab individu. Jadi kesimpulannya adalah aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia. Melalui kajian aksiologi, kita dapat memahami bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk pandangan dunia kita, baik dalam moralitas, estetika, maupun pengetahuan. Aksiologi berperan penting dalam membentuk karakter individu dan membimbing perilaku sosial, serta memberikan pedoman dalam pendidikan untuk menciptakan generasi yang beretika dan menghargai keindahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.